Silakan. Presentasi. Berarti kalian berbeda maksudnya. Iya, itu aja. Share screen dulu. Ini kami buka Mi atau enggak? Buka Mi atau enggak? Saya. Dia Video. Jadi selamat pagi buat Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok ahli 1 akan mempresentasikan pembuktian teorema Pythagoras yang ke-10. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-sikunya di titik B. Seperti pada gambar yang terlihat pada video GeoGebra tersebut, bahwa segitiga siku-siku ini memiliki alas di sisi AC dan sudut siku-siku di titik B. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat persegi ABFG dengan salah satu sisinya terdapat pada sisi AB pada segitiga siku-siku ABC. Jadi sisi persegi AB berimpit dengan sisi pada segitiga siku-siku ABC. Langkah selanjutnya adalah membuat persegi dengan salah satu sisi berimpit dengan sisi BC segitiga siku-siku ABC. Persegi tersebut kita namai persegi BCDE. Jadi, sisi BC pada persegi BCDE berimpit dengan sisi BC pada segitiga siku-siku ABC. Nah, selanjutnya, kita juga membuat persegi yang salah satu sisinya berimpit pada sisi AC segitiga siku-siku ABC. Persegi tersebut kita namai persegi ACHI. Maka sisi AC pada persegi ACHI berimpit dengan sisi AC pada segitiga siku-siku ABC. Maka terbentuklah gambar dasar dari teorema Pythagoras. Nah, karena teorema Pythagoras 10 ini konsep dasarnya adalah membuat pola potongan-potongan segitiga yang nantinya pola potongan-potongan segitiga pada persegi-persegi yang lebih kecil, kedua persegi yang lebih kecil, dan menyusunnya pada persegi yang lebih besar, maka pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana pola pemotongan pada kedua persegi yang lebih kecil dari persegi yang paling besar. Pertama-tama kita meninjau persegi ABFG. Tarik diagonal dari titik sudut yang berseberangan, yaitu dari titik G ke titik B. Maka persegi ABFG akan terbagi dua sama besar dan menghasilkan dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABG kongruen dengan segitiga BFG.
Setelah dua segitiga terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis lurus dari titik F hingga berpotongan pada garis diagonal BG di titik J. Lalu, tarik juga garis lurus dari titik A hingga memotong garis diagonal BG pada titik K. Sehingga terdapat dua garis lurus yang sejajar yang membagi garis diagonal BG menjadi sama besar, sehingga sekarang terdapat 4 segitiga yang kongruen. Terdapat dua pasang segitiga yang kongruen, di mana segitiga BFJ kongruen dengan segitiga AGK dan segitiga ABK kongruen dengan segitiga FJG. Setelah potongan-potongan segitiga dari persegi ABFG didapat, kita lanjut ke persegi BCDE. Lakukan hal yang sama, yaitu pertama menarik garis diagonal dari sudut yang berseberangan, yaitu titik B ke titik D, sehingga persegi BCDE terbagi sama besar menjadi dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga BCD kongruen dengan segitiga BDE. Lalu, tarik garis lurus dari titik E sehingga memotong diagonal garis BD di titik L, dan tarik garis dari titik C sehingga memotong garis BD di titik M. Sehingga akan terbentuk 4 segitiga, yaitu dua pasang segitiga yang kongruen, di mana segitiga BEL akan kongruen dengan segitiga CDM dan segitiga DEL akan kongruen dengan segitiga BCM. Maka setelah kedua persegi kita temukan pola pemotongannya, akan terdapat 8 segitiga. Nah, 4 segitiga pada segitiga ABFG, luasnya jika ditambah dengan luas dari persegi-persegi yang terdapat pada persegi BCDE akan sama hasilnya dengan luas persegi yang ACHI. Maka hal itulah yang akan kita buktikan. Bagaimana pola penyusunan ke-8 segitiga tersebut di segitiga ACHI tersebut, sehingga bisa kita misalkan sisi AB sama dengan sisi sisi BF sama dengan sisi FG sama dengan sisi AG sama dengan A, sehingga luas persegi ABFG adalah A kuadrat, dan sisi BC sama dengan sisi CD, dan sisi DE sama dengan sisi BE sama dengan B, sehingga luas persegi BCDE adalah B kuadrat. Maka kita akan membuktikan Pitagoras tersebut, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan luas persegi yang paling besar, di mana kita misalkan sisi AC sama dengan sisi CH sama dengan sisi HI sama dengan sisi AI sama dengan C, maka luas persegi yang paling besar adalah C kuadrat. Sehingga kita akan membuktikan rumus Pitagoras tersebut, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya kita akan meninjau persegi ACHI. Yang pertama-tama kita akan lakukan adalah kita ingin mencari titik tengah dari sisi AC pada persegi ACHI. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat lingkaran dengan menaruh titik jarum jangka pada titik O, yaitu titik tengah dari sisi AC,
dan jarum ujung pensil pada titik C dan membuat sebuah lingkaran. Dan selanjutnya kita akan menarik garis dari titik B ke titik O yang lurus sampai kita dapatkan titik N pada lingkaran itu sendiri. Dan kita bisa lihat ini merupakan lurusan dari BO sampai ke N. Selanjutnya kita akan menarik garis dari titik A kepada titik N dan dari titik C kepada titik N. Dan kita bisa lihat bahwa segitiga ANC akan kongruen dengan segitiga ABC. Selanjutnya kita akan menarik garis sayal, yaitu perpanjangan dari titik M ke lurus ke kiri dan perpanjangan dari garis AK lurus ke atas. Dan perpotongan dari kedua garis sayal itu kita akan menamakannya M aksen. Setelah kita mendapatkan titik M aksen, kita akan membuat sebuah lingkaran di mana titik tengah lingkaran itu berada di A dan titik ujung dari lingkaran akan berada pada M aksen. Dan setelah lingkaran itu dibuat, kita akan mendapatkan sebuah titik. Kita akan mencari titik perpotongan garis AI dengan lingkaran tersebut. Dan titik itu akan kita namakan titik P. Selanjutnya, kita akan menarik garis lurus dari titik P ke titik N. Dan dari garis lurus itu, kita akan mencari titik perpotongan garis perpanjangan PKN itu dengan sisi CH pada persegi ACHI. Dan titik itu akan dinamakan titik Q. Lalu kita akan menarik garis dari P ke Q. Setelah itu kita akan membuat sebuah lingkaran di mana titik tengah lingkaran itu berada pada titik tengah pada sisi HI pada persegi ACHI dan titik ujung lingkaran itu berada pada I. Dan kita akan mencari titik perpotongan antara lingkaran tersebut dengan garis PQ, di mana perpotongan yang kita cari itu perpotongan yang paling dekat dengan titik P. Dan kita akan menamakan titik itu titik R. Setelah itu kita akan menarik garis dari titik I ke R dan dari titik H ke R. Dan kita bisa tahu bahwa segitiga ARI kan kongruan dengan segitiga ACN dikarenakan kita dapat membuat
karena kan kita membuat titik N dan titik R menggunakan sebuah lingkaran yang sama besar. Dikarenakan diameter lingkaran tersebut merupakan AC dan HI, di mana kedua kedua garis tersebut merupakan sisi yang sama panjang dikarenakan mereka berdua merupakan sisi pada persegi ACHI. Dan perpotongan yang dibuat dari lingkaran yang untuk membuat titik R dan N itu merupakan titik yang paling dekat dengan sisi ujungnya. Dan itulah kenapa kedua sisi itu merupakan kongruent. Betul betul. Apa yang ukurannya? Bisa dari Pak? Udah ganti lah. Oke, udah selesai presentasinya? Belum? Belum. Nah, sudah juga ya. Dimatangkan lagi. Ini udah jelasnya di sini langkah-langkah buat Ya. udah sangat detail. Poin pentingnya adalah coba dilihat di cover KPD, coba di share cover KPD-nya. Kayak gini, Pak. KPI dulu. Cover Gimana? KPI dulu. Berarti kamu Ini, Pak. itu kan Ya ini, Pak. sharing itu. Tapi kamu belum lihat. Kamu masih share apa? Apa yang masih kau share? Ya, Sharing dulu. share dulu. Itu Nggak pernah. Aktifkan kameranya ya. kamera. Kamera. Itu. Kameranya dia hidupkan. Lupa pakai zoom. Nggak pernah screen share, Pak. Coba lihat di cover ini. Ya. Di bagian cover itu dapat kita lihat ada beberapa objek. Perhatikan cover, pada bagian cover yang pertama adalah daerah ini. Bapak mungkin akan kasih annotation. Bagian yang ini namanya apa? Yang mana, Pak? Yang itu yang Bapak. Trapesium. Trapesium, Pak. Trapesium. Bisa nggak kalian lihat bahwa itu akan sama dengan yang ini? Bisa. Bisa, Pak. Kenapa sama? Kenapa sama? Argumennya kenapa? Karena dalam proses menggambar itu kan Pak, boleh kami karena dalam proses menggambar itu kan Pak, Oke, lingkaran. Enggak, ini Pak, coba kongruen Pak. Iya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang atau sudut-sudutnya yang bersesuaian sama panjang. Oh, oke Pak. Sisi-sisi yang bersesuaian itu bisa di ini Pak. Sisi yang ini 6. Yang itu dengan Nah, yang ini Pak. baru Nah, yang ini sama dengan yang ini Pak. Yang ini sama dengan yang ini. Dan kedua trapesium itu memiliki sisi yang berimpit ini. Iya. Sudut yang berseberangan Pak. Karena ketika kedua trapesium ini digabungkan menjadi jajar genjang Pak. Jadi sudut-sudutnya itu pun sama besar yang berseberangan Pak ini. Iya Pak. Oh, udah clear. Lagi, kenapa bisa dijelaskan? Bagus. Dan jangan pakai desktop dulu. Stop tidak?
Kalau yang bagian ini gimana? Yang ini kan tadi udah Pak, 4 Di sudut. bawah. Yang ini? Oh, yang ini Pak. Bisa dijelaskan kenapa dia sama? Bisa. Sama ya kayak tadi. Bisa. Mana yang sama dengan Sisi Beda ya, sama. sudut yang ini Pak sama dengan sudut yang ini. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini Pak. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Ya, ini yang ini. Oke, ya. Iya, yang ini sama dengan yang ini Pak. Cukup itu? Satu lagi apa? Sudutnya Sisi. sudah Oh, Sisi. sisi Pak. Sisi-sisi yang bersusuan. Berarti trapesium yang paling bawah itu dengan ini. Itu. Iya. Dan nanti dia dijelaskan, ditambahkan, dan dijelaskan. trapesiumnya Pak. Oh, belum Pak. Oh, ditambah. Ini ya, jelaskan kenapa itu kongruen. Lalu bagian mana lagi yang akan kongruen. Jadi pada prinsipnya kan ini dipastikan objek-objek yang ada di segitiga yang besar harus termuat pada kedua Persegi. bukan segitiga. Objek-objek yang terdapat pada persegi yang lebih besar harus terdapat pada semua objek pada kedua persegi yang kecil. Boleh ditunjukkan yang lain coba. Ganti menjawab. Ayo. Ya, Pak. Mana yang akan sama? Bisa dijelaskan bagian mana yang sama? Ya, benar. Ya. Udah, cukup Pak. Coba jelaskan mana yang bakalan. Kenapa bisa dikatakan termometer gorasnya berlaku? Bisa dijelaskan dengan gambar? Untuk di sini Pak, di persegi yang kecil ini Pak, kan ada dibagi dia menjadi segitiga-segitiga. Di mana yang segitiga ini Pak, ini sama kongruen Coba dengan nomorin coba. Satu dengan ini segitiga satu Pak. jangan itu. Harusnya cari yang kemana berarti? Harusnya. Ke Cari ke segitiga persegi yang besar. Coba. Di mana dia? Cari dulu. Coba nomori. Ya, Nomor satu. Mana pasangannya gitu. ini nomor satu. Kan Mana? sama dengan ini Pak. Nah, bukan Dia ini. di sama di sini Pak. Nah, nomor satu. Kan ada berapa objek itu? Satu, dua. Berarti jangan satu-satu. Oh. Satu yang mana pasangannya? Satu itu sama dengan ini. Nah, Sama dengan itu. Lebih baiknya menjelaskan satu ke situ. Menurut kalian? Enggak. Lebih baik mana satu? Dijelaskan. ya, Satu pasangannya yang mana ya? di sini Pak. Nah itu bagus. Dua. Dua sini Pak. Nah pasangannya mana? Yang bawah ini. Oke, tiga. Tiga yang ini Pasangannya kemana itu? pasangannya ke yang di Mau nggak mau pilih salah satu ya. Ya. Oke, yang mana? Kira-kira. yang sini Pak. Oke, boleh. Terus ini keempat Empat dia pasangannya. sama dengan yang sini, Pak. Oke, lima. Kelima itu yang ini Pak. Oke, Dia sama dengan yang ini. oke, enam. Ini enam sama dengan ini Pak. Oke, tujuh. Terus ini tujuh Boleh. dia sama dengan yang ini. Oke, delapan. Ini yang delapan sama dengan yang ini. Nah, jadi kalau itu udah dijelaskan proses drawingnya, ya cukup itu aja pembuktiannya, ya kan? Ya, pembuktiannya itu aja. Nah, karena kalau udah dipastikan, sebenarnya apa yang perlu dipastikan sama kongruen? Yang itu semua objek-objek yang tadi pastikan dia kongruen, baru dipastikan itu sama. Oke, coba hapus drawingnya, kita masuk ke yang bukti visual yang kedua. Berarti masih lanjut ini kan Pak? Hah? Masih lanjut Pak? Ya sekitar aja. Benzin tadi. Yang dua, biar nampak kalian semua ya. Ganti lagi. Bapak ahli satu. Yang apa judulnya ya? Law of cause and Law of. Pakai ini. cause and Ya, silakan. Coba jelaskan dulu bagian pentingnya aja, di covernya aja. Di cover. Bagian covernya aja. Coba bisa dijelaskan ulang.
Untuk yang di Yang laut di orang biar sebenarnya. Jadi untuk awalnya itu kita menggambarkan segitiga yang intinya. Kemudian kita misalkan pada bagian sini, bagian sisi miringnya paling panjang itu kita misalkan dengan C, alasnya dengan A, dan sisi bagian sininya itu B. Kemudian kita dapat menggambarkan persegi di masing-masing sisi. Sehingga diperoleh bahwa sisi bagian Penjelasan gambaran saja. Bagaimana proses pembuktiannya? Kayak tadi. jadi Bagaimana apa hubungan antara gambar pertama ke gambar kedua sehingga terbukti teorema Pitagorasnya? Bukan ya, ini aturan kosinus. Kosinus. Aturan kosinus. Ya. kemudian pada persegian ini kita dapat menggambarkan persegi yang sisinya itu sama panjang dengan tinggi segitiga. Sehingga diperoleh gambar kedua yaitu masing-masing persegi dengan luas C kuadrat A kurang B cos theta kuadrat dikuadratkan dan B sin theta dikuadratkan. Kemudian sesuai dengan teorema Pythagoras yaitu sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat, diperolehlah C kuadrat sama dengan A kurang B cos theta dikuadratkan tambah B sin theta dikuadratkan. Kesimpulannya apa? Sehingga setelah diuraikan dari persamaan tersebut, kita dapat memperoleh persamaan kosinus yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Deo sudah? Deo sudah dapat? Oke, Deo dulu terakhir. Coba buka halaman di LKPD-mu. Buka dulu yang halaman proses kedua ini. Yang nomor 10. Oke, baik. Di langkah ke-10, kamu ada membuat sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Bisa nggak kamu mengganti itu dengan sesuatu yang lebih baik secara pemodelannya? Karena di situ kamu sebenarnya sudah mempunyai titik-titik. Bisa nggak dibuatkan dalam titik-titiknya? Bagaimana cara menuliskannya? Kalau ini mau diperbaiki. Kita bilang garis-garis itu titik-titik. AB. Coba perbaiki dulu pernyataan pertama pada langkah ke-10 itu. Apalah perbaikannya? Yang sisi miring kuadrat sama alas kuadrat tambah tinggi kuadrat Pak diganti ini AB. Enggak, buat kalimat langsung. Apalah ganti kalimatnya? Perhatikan panjang sisi C. Panjang sisi apa yang C? Perhatikan persegi dengan panjang sisi AB. Perhatikan panjang. Perhatikan persegi yang sama. Menggunakan teorema Pythagoras. Bilang. Dari seperti tadi. Bapak kasih masukan sama kelompoknya Sofia. Apa sebaiknya kalimatnya? Dari segitiga apa? Siku-siku di mana? Menggunakan apa? Dan apa bunyinya rumusnya? Coba buat ya. Seketiganya ya berarti gambar 10 lah kamu lihat kan? Sesuaikanlah dengan gambar 10. Segitiga mana yang kau perhatikan? Coba perhatikan Bapak Deo. Gak usah lain-lain yang dipikirkan. Sederhana aja ya. Coba. Baik. Naikkan. Ini kamu sudah punya segitiga. Susun kalimatnya. Dari segitiga apa? Siku-siku di mana? Menggunakan apa? Diperoleh aturan apa? Apa rumus yang diperoleh? Coba susun. Jadi apa? Dari segitiga ADB Pak. Jangan digantung. Ya. Lanjut Dewa. Dari segitiga ADB dengan siku-siku di titik D Pak diperoleh bahwa sisi AB kuadrat sama dengan
DA kuadrat ditambah DB kuadrat. Oke, gitu. Jadi jangan gunakan alas kali tambah tinggi. Jadi kita ulangi apa tadi? Dari segitiga AD. ADB siku-siku di D. Gak usah dibilang titik. D itu udah spesifik menjelaskan titik. Jadi seperti itu ya. Clear ya? Oke. Baik. Nanti silakan diperbaiki di bagian reasoning. Oke. Berarti kalian tinggal di bagian reasoning yang mana? Yang terakhir ini, kasih reasoningnya. Jadi gunakan apa? Ya, ini tadi reasoningnya. Proses drawingnya udah oke, tinggal ini. Apa yang digunakan? Dari sini ke sini, dan apa yang digunakan? Kan ada aturan apa itu? Kalau A kurang B cos theta kuadrat apa itu? A kurang B cos theta dikuadratkan menjabarkan itu pakai aturan apa? Identitas aljabar. Iya. Ada identitas trigonometri juga kan? Jelaskan langkah dari satu. Jadi dari langkah pertama kan nanti ini udah diperoleh sisi miring, dimasukkan angka-angkanya. Lalu dari baris pertama pada bukti visual itu Bapak ada kayaknya sekarang ini jaringannya. Dan dari ini coba Bapak lihat dari situ aja. Bentar ya, terakhir ini. Mana anotasinya? Ini lihat. Ini kan dari mana tadi dapat? Ini dari mana? Dari Teorema Pythagoras. Oke, ini apa? Dari sini pakai apa? Yang kedua pakai apa? Identitas aljabar yang mana? Identitas aljabar yang mana? X kuadrat tambah Y kuadrat atau X kuadrat kurang Y kuadrat apa? X kuadrat kurang Y dikuadratkan sama dengan X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, dari sini ke sini apa yang dipakai? Belum. Ini apa namanya? Identitas Enggak identitas trigonometri. Hukum distributif. Itu hukum distributif itu. Atau kalau mau pakai pemfaktoran. Ya. Ke sini apa yang dipakai? Identitas trigonometri yang mana? Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ke sini apa? Apa? Apa itu? Apa namanya? Kalau kayak gitu apa namanya? Ganti tempat apa namanya? Sifat apa? Komutatif. Oke. Baik, silakanlah ditutup. Tutuplah pertemuan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.